Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inni as'aluka hubba wa tuqa wal fafa wa tuqa wal ghina. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita segala nikmat. Selawat serta salam selalu kita sampaikan atau semoga tersampaikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para keluarganya dan para sahabatnya dan orang yang selalu mengikuti sunnah beliau. Amin. Amma ba'du. Saya akan membahas atau mereview materi Sirah Nabawi pertemuan ke-13 yang berjudul Hadis Ifk atau berita bohong dan perjanjian Hudaibiyah. Ya, langsung saja. Hadisul Ifki merupakan peristiwa yang terjadi yang mengenai fitnah terhadap ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha yang berzina dengan Safwan bin Al-Mu'attal, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala abadikan dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 11 sampai ke 22. Latar belakangnya disebutkan dari Imam Al-Bukhari dan Muslim dalam kitabnya yang sahih, ketika Rasulullah SAW mendapat giliran menyertai beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Aisyah mendapat giliran bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam atau menemani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam perang Muraisi, yaitu Aisyah radhiyallahu anhuma kehilangan kalungnya ketika ia memenuhi hajat saat perjalanan menuju Madinah pasca perperangan. Ia pun kembali untuk mencari kalungnya sehingga tertahan karena pencarian itu. Sementara itu, orang-orang yang bertugas membawa dia, mereka telah mengangkat sekudup atau keranda waktu itu orang yang terhormat digotong dan lalu meletakkannya ke atas punggung untanya yang biasa Aisyah tunggangi, karena mereka mengira Aisyah radhiyallahu anha telah berada di dalamnya. Dan setelah Aisyah radhiyallahu anha berhasil menemukan kalung, ia kembali segera ke tempat rombongannya berhenti tadi. Melihat rombongannya tidak ada, Aisyah radhiyallahu anhu pun duduk sambil menunggu rombongan kembali. Dan sampai akhirnya sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Safwan bin Al-Mu'attal As-Sulaimi lewat di tempat itu dan mengenali Aisyah radhiyallahu anha, karena Safwan radhiyallahu anhu pernah melewati Aisyah atau pernah melihat Aisyah radhiyallahu anhuma saat sebelum hijab diwajibkan. Safwan radhiyallahu anhu kemudian membantu Aisyah. Safwan menidurkan untanya dan agar Aisyah radhiyallahu anhu bisa naik unta, sementara Safwan menuntunnya sampai ia ke Madinah. Sejak bertemu dan perjalanan Safwan radhiyallahu anhu
tidak pernah mengucapkan kalimat apapun kepada ibunda Aisyah radhiyallahu anhuma selain ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, karena kaget saat mengetahui Aisyah radhiyallahu anhu tertinggal. Lalu peristiwa ini dimanfaatkan oleh kaum munafik. Mereka membumbuhi kisah ini dengan berbagai cerita bohong atau fitnah. Di antara yang sangat berantusias menyebarkan cerita bohong tersebut menuduh Aisyah radhiyallahu anhuma telah berzina dengan Safwan bin Al-Mu'attal. Adalah yang memfitnah adalah gembong kaum munafik pada saat itu, yaitu Abdullah bin Ubay bin Salul laknatullahi alaih. Cerita bohong itu menyebar dengan cepat dari mulut ke mulut sampai ke telinga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga ada beberapa sahabat yang terfitnah dan tanpa disadari ikut adil dalam menyebarkan berita ini. Mereka adalah Mistah bin Usasah atau sepupu dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dan Hasan bin Sabit dan Hamna bin Jasi radhiyallahu anhum. Semoga Allah meridhoi mereka. Pembebasan terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Setelah Allah azza wa jalla menurunkan wahyu ayat yang berkenankan terbebasnya ibunda Aisyah radhiyallahu anha dari tuduhan keji terhadap dirinya, merupakan ayat yang sangat panjang, yaitu dalam surat An-Nur ayat 11 sampai 12. Kalimat pertama yang beliau ucapkan setelah turunnya ayat tersebut adalah, "Sambutlah kabar gembira, hai Aisyah, Allah telah menurunkan pembebasan atas dirimu." Dan inilah antara asbabul nuzul surat An-Nur ayat 11 sampai 22 dan menjadikan dalil tentang pembebasan Allah terhadap ibunda Aisyah radhiyallahu anhu dari fitnah yang dituduhkan oleh kaum munafikin. Selain berisi pembebasan ibunda Aisyah dari 10 ayat tersebut, juga ada perintah bagi Abu Bakar radhiyallahu anhu untuk kembali memberikan nafkah kepada Mistah bin Usasah setelah ia memutuskan untuk Mistah melancarkan tujuan keji terhadap putrinya. Hal ini termaktub dalam ayat terakhir dari 10 ayat tersebut. Wallahu a'lam. Dari kisah yang telah singkat saya jelaskan, ada beberapa peristiwa atau ibroh yang dapat diambil dari peristiwa hadithul ifki. Yang pertama adalah menyebarkan berita dusta merupakan salah satu metode kaum munafik dan musuh Islam untuk menyerang agama Islam. Yang kedua adalah kisah di atas menunjukkan syariat penegakan had atau sanksi karena orang yang terbukti telah menuduh perbuatan keji kepada kaum muslimin yang terjaga kehormatan mereka. Yang ketiga, peristiwa ini menunjukkan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menerima wahyu dari Allah azza wa jalla. Seandainya Al-Quran itu buatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana tujuan orang-orang kafir, tentu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan membiarkan berita ini berlarut-larut. Namun faktanya menunjukkan bahwa beliau sallallahu alaihi wasallam menunggu wahyu dari Allah azza wa jalla. Yang terakhir adalah
diharamkan atau dosa yang paling besar atau dosa besar adalah menuduh wanita suci atau menuduh wanita suci telah berzina. Itulah adalah dosa yang besar. Dan inilah tentang peristiwa berita bohong yang disampaikan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu anhu. Dan yang terakhir adalah perjanjian Hudaibiyah. Perjanjian Hudaibiyah adalah kesepakatan dilakukan antara Rasulullah SAW dengan pihak kaum musyrikin di Mekah yang dilaksanakan pada bulan Maret tahun 628 Masehi atau bulan Zulhijjah tahun ke-6 Hijriah di lembah Hudaibiyah berada di pinggiran kota Mekah. Hudaibiyah merupakan sebuah sumur yang berada di sebelah barat kota Mekah yang berjarak 20 km Selain itu memiliki nama lain Asi Shumaisi yang menggali sumur di Hudaibiyah. Singkatnya adalah isi perjanjian Hudaibiyah. Yang pertama adalah pemberlakuan kebijakan gencatan senjata Mekah dan Madinah selama 10 tahun. Yang kedua, apabila ada warga Mekah yang menyeberang ke Madinah tanpa seizin walinya, maka ia akan dikembalikan ke Mekah. Yang ketiga, jika terdapat warga Madinah yang menyeberang ke Mekah tanpa izin, maka ia tidak boleh kembali ke Madinah. Dan yang keempat, seandainya ada orang yang bukan merupakan warga kedua kota tersebut, maka ia boleh memilih salah satu dari kota Mekah dan Madinah. Yang terakhir adalah ketika kaum muslimin pergi ke Mekah namun berpulangnya tanpa menunaikan ibadah haji, maka tahun berikutnya mereka hanya boleh 3 hari di Mekah. Ini artinya mereka tidak dapat melaksanakan ibadah haji karena waktunya tidak cukup. Dan singkatnya kembali adalah pelanggaran dalam perjanjian Hudaibiyah. Setelah selesai 10 tahun, perjanjian Hudaibiyah pun dilanggar oleh kaum kafir Quraisy, sehingga perjanjian ini menjadi landasan hukum untuk menaklukkan kota Mekah. Hasilnya, perjanjian Hudaibiyah mampu diatasi oleh kaum muslimin. Kaum muslimin bisa membalasnya dengan penaklukan Mekah, yaitu Fathul Mekah pada tahun 630 Masehi. Pada saat itu kaum muslimin berpasukan sekitar 10.000 tentara. Mereka menemui sedikit rintangan di Mekah. Akhirnya kaum muslim pun mampu menaklukkan Mekah. Mereka meruntuhkan segala simbol berhala di depan Ka'bah. Dan ini berarti perjanjian Hudaibiyah juga terkait dengan sejarah Ka'bah. Sebab terjadinya perjanjian Hudaibiyah, yaitu berbaik sangka kepada kaum muslimin. Yang kedua, apabila seorang melakukan kesalahan tertentu, hendaklah segera memperbanyak amal soleh dan bertaubat. Dan yang ketiga, pengakuan kaum Quraisy terhadap kedudukan kaum muslimin. Dengan kesepakatan ini menunjukkan kaum kafir Quraisy mengakui kedudukan kaum muslimin. Dan perjanjian memungkinkan kaum muslimin dan kaum musyrikin bergaul dengan leluasa, sehingga kaum muslimin dapat menyaksikan akhlak dan kemuliaan Islam. Dan inilah ibrah yang dapat diambil dari perjanjian Hudaibiyah. Sekian dari saya, yang kurang mohon dimaafkan. Barakallahu fikum. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.